titik. Dan dalam klien juga begitu. Jadi harus ada batasan di antara kita. Maaf teman ya. Mama. Mama. Arimatea itu memberi edukasi kepada teman-teman di lapangan. Siapa yang murtad dari agamanya, fayamutu wa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amalan dia batal semua. Tapi nggak apa-apa. Ini bukti bahwa saya benar-benar ikut Tuhan Yesus. Iya, silakan. Hancurnya hati seorang ibu juga seperti hati mama saya. Iya. Iya, dan silakan. Siapa yang bisa ngantar? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ingin kami sampaikan laporan investigasi Arimatea Pusat yang belum pernah dipublis di media manapun. Nanti sebelum kita lihat videonya, bahwasanya inilah aksi-aksi pemurtadan yang dilakukan oleh oknum maupun dari lembaga yang memurtadkan umat Islam, yang berhasil kami dokumentasikan dan berhasil kami ungkap pelaku dan tempat lokasi di mana mereka melakukan kegiatan pemurtadan. Sebelum kita menyaksikan video investigasi Arimatea, kita lihat intro berikut. Bahwa saya benar-benar ikut Tuhan Iya, Yesus. silakan. Hancurnya hati seorang ibu. Gabungan ini selama ini beroperasi atau istilahnya mereka masuk dari satu lembaga ke lembaga muslim yang lainnya. Namanya Arimatea membasmi kristenisasi, pemurtadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kita melakukan sebuah langkah investigasi di lapangan, maka langkah pertama yang paling bagus kita lakukan adalah kita minta pendampingan hukum, ya, agar kita tidak menyalahi aturan yang ada di negara kita, hukum positif. Oleh sebab itu, setiap langkah yang kami ambil di Arimatea itu selalu didampingi oleh kuasa hukum. Ada baiknya pada hari ini kita coba konsultasi hukum pada ketua tim hukum Arimatea Pusat, yang mana itu akan memberikan kita edukasi banyak tentang hukum positif, agar teman-teman ketika pun melakukan investigasi di lapangan tidak berbenturan dengan hukum. Terus gini, kalau misalnya ada dari dokumentasi kita itu murtadin, misalnya dia murtad dari Islam, terus kita tampilkan untuk mungkin buat konten atau untuk memberikan edukasi buat masyarakat. Tapi ternyata di kemudian hari dia nggak diizin saya tuh pakai video itu. Jadi begini, kalau yang disebut pasal-pasal undang-undang ITE itu kan titik beratnya tuh kepada informasi palsu, ya kan, hoax itu ya. Tapi kalau betul kita bilang memang betul. Dan dia juga tahu waktu di shooting itu dia tahu. Iya, berarti udah tanpa izin. Kalau mau tidak boleh dari pertama dia bilang, tolong jangan ambil gambar saya, ya kan, karena saya punya privacy atau saya seorang yang punya nilai jual muka saya gitu kan. Tapi kalau dia membiarkan ya sudah, apalagi berujung kepada suatu hal yang merugikan suatu kelompok gitu ya. Nah, mudah-mudahan edukasi hukum ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman ya, untuk tidak terlalu reaksi, tapi bukan berarti kita tidak bisa melaporkan mereka-mereka yang memiliki maksud tertentu ya untuk merusak kelompok tertentu, apalagi kalau kita kaitkan oleh keyakinan tertentu. Sekali lagi buat teman-teman di sahabat ngaji cerdas,
video ini spesial, belum pernah kami tayangkan di media manapun. Maka ini spesial banget untuk teman-teman Ngaji Cerdas, yaitu video pertama yang akan kita ungkap ini adalah sebuah penanganan kasus yang mana seorang ibu mencari anaknya yang telah beberapa bulan pindah agama, murtad dari Islam, dan membawa anaknya yang masih kecil ya meninggalkan rumah. Beliau adalah seorang relawan ketika tsunami Aceh. Akhirnya ketika 4 bulan mencari tidak juga bertemu dengan anaknya, laporlah di beberapa lembaga dakwah untuk mencari anak beliau tersebut. Alhamdulillah akhirnya sampailah di Arimatea. Begitu sampai di Arimatea, Arimatea menerjunkan tim investigasi untuk mencari. Dan kita tanya, kira-kira anaknya di mana? Dia bilang kira-kira ketika itu adalah di Malang. Maka buatlah tim, baik dari Arimatea Pusat maupun dari Arimatea Malang, buat tim untuk mencari anak tersebut. Dengan izin Allah, qadarullah, hanya dalam waktu seminggu kita mendapatkan posisi dari anak tersebut di daerah Batu Malang. Bagaimana cara Arimatea bisa mendapatkan anak tersebut? Itu yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman selama ini. Karena kami tidak pernah mempublish video ini, tetapi di setiap taklim, di setiap kajian Arimatea kita menampilkan pada teman-teman, banyak bertanya, bagaimana sih cara Arimatea bisa mengungkap? Nah, ini kita memberikan edukasi buat teman-teman semua, agar jadi paham. Ada metode cara-cara tim investigasi bergerak di lapangan, tentunya tidak melanggar hukum, dan kita harus solid ketika menangani setiap kasus yang masuk. Oke, lihat cuplikannya. Satu seminari dulu satu, karena ini seminari sekolahnya ya namanya sekolah. Karena gini, kami di sini sudah cukup terbaik hati, teman-teman sampai begini kali gitu, sampai begini kali, oh udah jauh gitu, itulah apa mereka tuh mas ya, padahal hanya dalam waktu. Tapi ini ya, bukan hanya sampai sini, percaya. Kalian harus awasi itu terus. Iya, terus percaya. Iya. Makanya Arimatea kan sama. Kita pura-pura baik. Iya. Kita memang. Ibu bantu nanti sama dengan Arimatea. Kita adakan dialog. Nah, sudah ada apa? Pendeta Roland kita undang kemarin di Sedekat. Sudah dengan etik sudah mati butuh. Sedekat itu. Pak Stefrinya juga. Bagus ini bukti untuk mereka. Biar tahu ini loh. Pendetamu, rektormu. Kalau tadi malam dia datang mantap kali. Ada Kapolsek macam udah. Kemarin tuh sini sudah kita rancang, jangan sekarang, nanti sore. Karena kalau nanti sore itu ada saksinya, sudah lengkap semuanya, sudah kita rancang. Ada Pak Marinnya itu kombes. Nah itu kita datangkan untuk apa? Jadi nggak ribut ini. Nah. Video barisan yaitu ketika Bu Hafsah datang pada Arimatea melaporkan kasus tentang kehilangan anaknya. Lantas Arimatea Pusat dan lokal dari Malang itu bermusyawarah langkah apa yang harus diambil. Maka teman-teman supaya tahu, setiap kita melakukan operasi atau istilahnya investigasi di lapangan, kita paling tidak buat beberapa plan, jangan cuma satu plan atau satu perencanaan, tapi paling tidak 5 ada alternatif. Kalau terjadi sebegini, kita harus punya solusi yang lain. Jadi jangan satu tiba-tiba tidak terrealisasi, akhirnya kita bingung apa yang lagi yang harus kita lakukan. Maka di sini dibuatlah plan 1 sampai plan 5 oleh teman-teman Arimatea. Masya Allah, ketika sudah dapat plannya dilakukan di lapangan, ternyata tidak juga bisa bertemu dengan Uci ya. Uci yang dicari ini tidak juga bisa berjumpa. Maka ada teknik-teknik tertentu. Ini video ini tahun 2006 ya, yang mana belum secanggih sekarang ini teknologi. Nah, ketika itu kita tim investigasi memang cukup inovatif. Dia mencari satu nomor kartu baru ya, menggunakannya lantas menelpon nomor Paul, yang mana orang ini diindikasikan sebagai orang yang membuat ya, tim yang membuat Uci ini pindah agama. Maka
diteleponlah ke jaringannya Paul. Karena ini nomor baru, tidak mungkin ada nomor lain bisa masuk kalau tidak pernah dihubungi. Jadi dihubungi satu nomor, tiba-tiba besoknya ada 2 nomor telepon masuk, dan itu nomor lokal. Nah, kalau ketika nomor lokal ini telepon, berarti bisa dicari tuh, disisir. Ternyata posisinya ada di areal Batu. Maka mulailah dipetakan. Oke, paling tidak di sekitar sini nih posisinya orang yang nelpon ini. Oke, maka semakin membuat gairah teman-teman yang akan turun ke lapangan, musyawarah dengan plan-plan yang sudah dibuat, mulailah bergerak. Posisi sudah diketahui, oke, dapat posisi A1. Dia di sebuah kontrakan di sekitar gereja. Maka mulailah masuk tim dengan mobil, masuk ke dalam kontrakan yang ada. Dan Masya Allah, begitu dipanggil Uci, keluarlah Uci. Kaget, dia melihat ada ibu kandungnya yang dia lari dari ibu itu setelah 4 bulan. Nah, Masya Allah, langsung disitulah ibunya minta, Uci, ayo. Dan itu tidak dibiarkan begitu saja oleh pihak gereja. Bahkan pendetanya sendiri datang untuk negosiasi di luar. Nah, tapi karena memang Uci ini udah di brainstorming, ya udah dibekali ilmu selama 4 bulan ketika dia sudah pindah agama, maka pendeta membiarkan melepas begitu saja untuk Uci bersama-sama tim dibawa ke satu tempat. Nanti lihat lagi video berikutnya bagaimana Uci diberikan motivasi oleh ustadz, dinasehatin mana agama yang benar, tetapi Uci tetap memilih pada keyakinan yang sudah diyakini, keyakinan barunya. Oke, lihat baik-baik. Akan pelan-pelan kami sampaikan detail dari investigasi kita kali ini. Tuhan Yesus berkati kita ya. Amin. It's okay. Mati juga kembali. Ayo, mana mobil? Iya. Ya, tapi ini kan masuk Ini Pak, maaf ini sebenarnya enggak. Ini saya sudah secara berkeluarga. makanya saya bilang sama dia, saya nggak bercakap Iya, sama apa-apa. iya. Sebenarnya historinya gitu. Saya udah bilang, udah disampaikan pada jangan sampai ini persoalan ke polisi atau nanti ribut daerah ini kita buat hanya persoalan antara ibu dengan orang tua dengan suami ya. Nah masalahnya ya kan soalnya saya ini Uci pergi tanpa permisi. Udah ya Pak ya. Tanpa ada permisi Bapak. Nggak bisa Pak. Ya, Bapak biar tahu ringkas cerita Uci pergi dari rumah tanpa izin dari kami. Bukan masalah 24 tahun tidak memiliki kebiasaan dalam rumah tangga kan ya Pak ya. Dan saya tahu ada yang mengajak dia pergi. Itu aja ya Pak ya. Bukan saya nggak tahu di Medan siapa orang yang mengajak dia pergi kami tahu. Makanya
untuk tidak ribut. Saya coba dari kemarin saya ajak selesai secara keluarga supaya jangan jadi keributan. Mereka coba memperbaiki. Ya Pak ya. Sekali lagi Pak, tidak ada bicara masalah agama sama ya Pak ya, itu sama. Makanya dari tadi malam kan saya nggak ngomong apa-apa. Saya juga nggak ada bicara itu. Masalah keluarga. Silakan. Iya kan Bapak. Nah, terima kasih. Saya juga bukan apa-apa, saya Bapak. hanya Saya karena tahu. teman-teman ini staff atau karyawan saya, jadi saya tahu siapa yang di belakang Uci Pak. Itu Paul yang mengajak dia, dan saat-saat kejadian saya juga tahu kami semua. Sebab anak saya ada yang satu bekerja dengan Paul. Makanya Paul Gimson Pak. Ada di Medan. Ya Pak ya, seorang warga negara ya Amerika lah gitu kita bilang ya, mereka cukup berpengaruh dalam diri Uci gitu saya kira. Ya Pak ya, dan sangat berpengaruh besar. Semua ini adalah dari Paul datang. Jadi kami bukan tidak, sumpah demi Tuhan saya tidak ada sedikit menyalahin Bapak. Saya sebenarnya sangat menghormati Bapak. Di dalam agama kita masing-masing punya hak gitu ya Bapak ya. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, Uci kita selesaikan cara kekeluargaan. Mari ikut Mama. Ada soal agama silakan. Satu rumah mau pilih agama mana bukan dilarang. Tetapi tidak punya kebiasaan untuk tak tahu di mana tempat tinggal. Tidak biasa begitu. Nah, suami kehilangan anak kan gitu ya. Alasan dia bilang sudah ada kontak, nggak cukup dengan hanya bertelepon, tanggung jawab kedua saya juga bukan ada apa. Makanya saya sarankan dia silakan untuk sama keluarga, selesaikan sama keluarga. Nanti kalau mau jalan-jalan sini kemana, oke, silakan. Bapak, terima kasih untuk pelajaran kemarin yang kita Oke, yang menjadi pertanyaan, kenapa Uci bisa murtad? Nah, itu poinnya. Kenapa dia bisa murtad? Ya, Uci ini dikenal sebagai penyanyi ya, artis lah di Medan sana. Ya, ketika itu ikut relawan bencanaan Aceh. Pulang dari relawan, pulang ke Medan itu, Uci membawa beberapa obat, ya, obat-obat sedikit kepalanya sakit, sedikit kepalanya sakit, pusing gitu. Nah, tiba-tiba setelah Uci hilang, nah, ibunya waktu lapor ke Arimatea Pusat itu membawa obat-obatan ini. Begitu sampai di Malang, ditanyalah, ini obat apa sih? Tanya ke bagian farmasi gitu ya. Nah, ini obat apa? Saya lupa namanya. Cuma dikatakan sama orang farmasi, ibu dapat obat ini dari mana? Ini obat keras, Bu. Akhirnya ibunya juga kaget. Loh, pantas kok anak saya berbeda dengan anak saya sebelumnya, sebelum dia berangkat ke Aceh. Apalagi doktrin-doktrin dari agama tersebut begitu kuatnya, dan dia mendapatkan panggung untuk bisa nyanyi di gereja, bahkan di setiap setiap kegiatan dari gereja tersebut. Iya Pak. Apapun alasannya Pak Ustadz, saya tidak lepas Uci lagi. Dia harus pulang ke kami. Udah? Mah, nggak mau tahu. Uci kan memang nggak tinggal sama Mama, nggak pernah tinggal sama Mama lagi. Nggak mau tahu. Uci berhak lapor juga ke Medan. Silakan. Uci mau tinggal sendiri. Iya, silakan. Ya udah, kita sama-sama bentuk. Nggak bisa gitu dong ya Pak. Saya hargai Mama harus hargai hak asasi saya dong. Kemarin Mama udah cukup Uci tipu ya. Uci tipu Mama kapan? Coba kita di depan bapak-bapak ini kita buka yang sebenarnya tipu yang namanya. Uci mau bercerai sama Hari, pulang ke rumah Mama. Uci mau nyewa rumah sendiri. Jadi apa Uci nyewa rumah sendiri? Dari mana Uci uang? Mama tanya kan? Dari mana Uci mau nyewa rumah? Dengan uang dari mana? Pulanglah ke rumah Ci 2 minggu dulu di rumah Mama. Nah, Uci boleh siap itu menentukan sikap kata Mama. Dan Uci siap-siap bekerja dengan si Paul. Ketahuan Uci membaca Injil, lalu kalian siap-siap untuk menyusun rencana. Tanggal 7 Uci ketahuan baca Injil, tanggal 8 Uci segera melarikan diri. Bukan melarikan diri. Atas ide si Paul, jelas. Oh, si Hana ada ya Ci? Saksi-saksi berikut Dia terserah ada. dia terserah. Orang yang dari Satpol PP, siapa-siapa yang mengurus ke kantor lurah untuk surat-surat Uci, itu bisa nanti diperiksa polisi. Itu saya minta tolong, ya udah. Untuk sekarang ini adalah usaha. Jadi kalau kembali ke masalah awal, Mama bilang Mama baik-baik, mana begitu ceritanya. Sebenarnya gini, setelah diketemukan Alkitab, Mama bilang begini, ayo kita makan di luar.
Ternyata mama di situ bilang, koropin aja duitnya dulu. Oh, begini begitu. Oh, loh, mama tadi cakap Uci nggak larang. Cerita sama dia. Mama nggak larang Uci ngomong. Uci nggak larang ngomong. Silakan, oke, Sebenarnya ya kan Pak. Kalau memang jago, orang duitnya, jangan buktikan. Mama ini kuasai kegelapan. Iya, mama yang mau sudah terserah Uci. bukan mama lagi. Jadi apapun nggak bisa. Oke, kita bawa secara dunia adil lah. Ya udah. Secara hukum, secara apa kita bawa. Kan Pak Pol bilang begini sama saya. Seribu rumah di Aceh. Oh, itu Kita tipu. bangun. Bahkan mereka meledakkan Aceh dengan tipu muslihat bisa masuk ke Indonesia. Tahu? Dengan Seolah-olah 25 Desember Tuhan mereka lahir, 26 dihancurkan. Itu tipu daya terbesar, Tuhan tahu ya. ya, dengan tsunami atau apa kata mereka, tetapi Setelah jiwa terselamatkan. Amerika Serikat Jadi negara kalaupun tipu daya. Kalaupun memang harus diusir dari Indonesia, mereka tidak takut karena 700 rumah dibangun untuk orang-orang di Aceh. Tidak ada artinya di mata Tuhan bisa hancur, harta kekayaan bisa lenyap, hilang dalam satu detik. Kita saat ini bisa binasa, tapi satu jiwa di atas sana Akan masuk penjajahan di Indonesia. satu jiwa berharga Oleh di atas Amerika sana. akan masuk Itu perkataan. penjajahan di Thanks ya. Tuhan lihat. Setelah dinasihatkan oleh Ustadz Safri dari Malang, ya, dia tidak juga bergeming dengan keyakinan barunya, maka ibunya mengambil keputusan. Ya sudah, kau pilih dengan agama kau, serahkan cucuku agar tidak ikut agama Kristen. Jadi cucunya diambil, diserahkan kepada anak mantunya yang laki-laki, ya, suaminya Uci. Nah, di situ terjadilah titik klimaks, ya, perpisahan antara ibu dan anak, yang mana dirasakan juga oleh Uci ketika dia berpisah sama ibunya. Tapi dia merasa kehilangan anaknya yang selama ini dia lari dari rumah selama 4 bulan, ya. Nah, kali ini dia berpisah sama ibunya. Nah, inilah puncak klimaks dari video ini. Nah, akhirnya berpisahlah ibu dan anak ini, dan Bu Hafsah memberikan warning, jangan kau nanti tuntut aku di akhirat. Ya, ini kau sudah dewasa, ini pilihanmu. Ya, aku selamatkan cucuku. Nah, begitu ya. Jadi Masya Allah, inilah kisah dari kasus dari Bu Hafsah dan Uci anaknya yang murtad di Medan. Apa yang salah? Kita buktikan sama-sama. Silakan antar dia balik ke sana. Mama kasih dia balik. Silakan. Tapi si Iji jangan berani ya. Kalau Ari kecuali masuk Kristen silakan. Mama izinkan. Dah cukup. Jangan payah-payah sama Mama. Aisyah, where are you, baby? Mari aku minta Kak Maisa. Bisa dia bahasa Indonesia? Iya. Tukang sihir dia tuh, tahu? Iya. Iya, oke. Tolong antar aja dia pulang anaknya jangan. Oke, ya, bye-bye. Barang-barang adek nggak mau diambil? Nggak usah. Nanti dibeli yang baru bisa. Boleh tuh, adek. Dia nggak mau sama kau. Kasih sama bapaknya. Iya. Mau lahirkan dia, kau aniaya dia. Bentar lagi adek sama papa ya. Aku sampai kau udah mau mati masih aku berjuang kayak gini demi keselamatan hidup kau. Kau sama anak kau. Ini yang kau buat sama anak kau. Mama apa kau? Dari baik-baik aku nasihatin kau. Tahu kau? Silakan mau ngadu kau sama Tuhan kau. Sana kau. Kasih dia sama bapaknya. Sekarang juga serahkan dia sama bapaknya. Gak berhak kau ngurus dia. Silakan kau pergi. Lapor kau ke polisi atas apapun silakan. Kasih dia sama bapaknya aku bilang. Aku nggak bisa kau ajak kau pulang baik-baik, kau nggak mau. Sekarang aku cara kasar aku. Kau tahu aku bilang. Ingat Ci, mama kau ini siapa Ci? Aku nggak bisa Ci disakitin. Udah aku bilang, aku bukan ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu sama aku. Ditampar pipiku nggak salah, lawan orangnya. Kita tengok Paul nanti kau tengok siapa si Paul ya. Ambil Ri. Nggak ada. Kau pikirkan Cici, kau kan dicerai sama dia. Boleh sebentar. Gak usah main sandiwara, capek udah kayak gitulah. Iya, boleh Hidup ini sebentar. kenyataan. Sayang, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ini sama papa sini. Iya. Cinta, mama sayang, ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana, Bu? Cari yang meiji, titik. Dan dalam kalian juga begitu. Jadi harus ada batasan di antara kita. Nah, gimana ya? Mama. Mama. Uci tetap berdoa, tetap setiap malam. Oh iya. 3 kali Mama bisa Uci sama ini. Tapi gak apa-apa. Ini bukti bahwa saya benar-benar ikut Tuhan Yesus. Iya, silakan. Hancurnya hati seorang ibu juga seperti hati mama saya. Iya. Iya, udah, silakan. Siapa yang bisa ngantar ya? Tuhan Yesus, aku percaya kau punya rencana besar buat anakku. Iya, Buat anakku Tuhan. silakan. Baik teman-teman, di akhir sesi ini kami menyampaikan bahwasanya ketika terjadinya bencana perlu kita mewaspadai. Tidak hanya gerakan yang tampak oleh mata bahwasanya setiap lembaga itu melakukan misi kemanusiaan, tetapi di dalam tim itu kadang mereka juga melakukan misi terselubung, namanya hidden mission, misi terselubung. Nah, salah satunya yaitu mendekati para relawan. Salah satu karena ini poinnya pada obat-obatan, ya, obat-obatan yang mereka berikan. Setiap Uci sakit kepala dikasihlah obat ini. Maka perlu hati-hati para relawan di lapangan, di kebencanaan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi bahwasanya ada langkah-langkah yang sangat merugikan baik fisik maupun juga akidah seseorang. Ternyata mereka menghalalkan segala cara dalam memurtadkan umat Islam. Nah, jadi teman-teman harus mewaspadai sebagaimana Arimatea sudah memberikan edukasi selama ini pada masyarakat. Namun banyak masyarakat yang belum tahu Arimatea. Apa itu Arimatea? Arimatea itu advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah, terpadu, efektif dan aktual. Advokasi, pembelaan. Nah, ini dalam bentuk pembelaan kita pada kaum muslimin. Bila mana nanti ada terjadi kasus-kasus serupa di daerah masing-masing, silakan bisa mengontak Arimatea yang ada di kota Bapak Ibu sekalian atau sahabat ngaji cerdas. Atau kalau enggak, bisa juga kepada lembaga-lembaga sejenis, ya. Ada Mualaf Center, ada YPM At-Tauhid, ada AWF dan banyak lainnya. Silakan bisa berkoordinasi. Biasanya kami ada dalam satu grup penanganan kasus-kasus di satu grup nasional, itu biasa terkonek di situ. Kalau ada kasus kita sama-sama sekarang namanya kita berkolaborasi. Nah, mungkin kita jalan sendiri-sendiri. Sekarang alhamdulillah semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang peduli tentang gerakan anti pemurtadan. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan, memberikan edukasi buat umat Islam di Indonesia. Saya Iwan Setiawan, Sekjen Forum Arimatea Pusat. Apa itu Arimatea Pusat? Forum Arimatea adalah sebuah lembaga dakwah yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus pemurtadan atau dibentuk untuk berdakwah kepada non-muslim. Sebagaimana Rasulullah dulu dakwahnya kepada non-muslim, ya, baik di Mekah dan di Madinah. Nah, adapun singkatan dari Arimatea adalah advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah, terpadu, efektif, dan aktual. Saat ini Arimatea punya program yaitu mensyiarkan Islam dan juga memproteksi dari bahaya-bahaya pemurtadan yang terjadi di masyarakat, terlebih khusus pada kaum muslimin yang ada di tanah air. Saat ini Arimatea membutuhkan bantuan dari teman-teman sahabat ngaji cerdas, karena Arimatea di Jabodetabek belum memiliki tempat sarana prasarana, baik itu sebagai markas ataupun kantor sekretariat. Manakala dari para sahabat penonton sekalian ada memiliki ruko, rumah, ataupun mungkin donasi, bisa menyalurkan di rekening yang sudah disampaikan di bawah ini, dan juga bisa mengkomunikasikan dengan ngaji cerdas untuk menyiapkan tempat agar Arimatea Jabodetabek bisa menjalankan program-programnya dalam membantu umat dari memproteksi dari bahaya pemurtadan. Seperti firman Allah, jahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjuanglah di jalan Allah dengan dirimu dan hartamu di jalan Allah. Mudah-mudahan para sahabat bisa membantu berkontribusi dengan Arimatea
Dan tunggu video-video Arimatea berikutnya. Tentu berbeda dengan informasi lainnya karena video di sini belum pernah dipublish dimanapun. Dan ini setelah Arimatea 20 tahun eksis di Indonesia sejak 2003, baru kali ini kami mempublish satu persatu video edukasi investigasi di lapangan, baik itu menolong orang murtad maupun orang masuk Islam yang diintimidasi oleh keluarganya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena murtadnya seorang muslim mukmin menjadi seorang yang kafir atau keluar dari Islam, itu secara umum saya bagi jadi dua, yaitu orang yang kufur kemudian biasa saja ya dalam kesyariatan ini sebagai seorang yang bukan lagi beriman kepada Allah. Tapi yang kedua adalah orang yang kufur kemudian tambah kafir lagi, artinya dia semakin terperosok dalam jurang kekufuran. Dia menjadi seorang yang mengajak orang lain untuk kufur, atau setelah dia keluar dari Islam dia tambah menjelek-jelekan atau tambah mengajak orang untuk mengingkari Islam. Nah, yang pertama, orang yang kufur kemudian mungkin karena motif ekonomi, ya, mungkin karena sulit kehidupannya, kemudian dibantu, merasa belas jasa, kemudian dia harus keluar dari Islam. Saya ajak Anda untuk kembali pada Islam, karena pada hakikatnya kekeringan, kefakiran, kekurangan dalam hal ekonomi itu dialami muslim dan tidak muslim. Bedanya kalau Anda muslim, Anda miskin, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa apa saja, min nasabin, tasalati, pontang-panting, pekerjaannya udah susah, tambah lagi cari sampingan susah, wala wasabin, bahkan sampai ditimpa sakit, wala hammin wala huznin, ditimpa kebingungan, dia bingung cari pontang-panting, cari utang sana sini, wala huznin, dia sedih, ya, kehilangan, dia harus jual barang, untuk sekedar makan dia harus gadaikan barang yang dia cintai atau rumah yang dia tempati dia harus jual dan sebagainya. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Rasulullah, ketika dia bertahan dalam keimanan itu, Allah pada akhirnya sedang menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hatta yalqallaha wa ma'alai khatiyah. Dia nanti bertemu Allah dan dia tidak punya kesalahan atau dosa. Nah, adapun orang yang kemudian dia kufur, murtad dari Islam, dia tidak mendapatkan fadilah itu. Bahkan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yartadid minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amalan dia batal semua. Jadi sebelum dia murtad dia pernah sholat, dia pernah ngaji, ada amalnya di hadapan Allah, ada timbangannya. Ketika dia mendeklar dirinya murtad keluar dari Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, tidak balik lagi, tidak sempat lagi balik pada Islam, maka kata Allah, faulaika habitat a'maluhum, batal amal. Baik sebelum Islam dia pernah salat atau setelah Islam dia melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak dilakukan di atas dasar iman kepada Allah, Allah tidak menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Ini yang murtad biasa. Nah, yang murtad yang mengajak orang lain untuk tambah kufur, dia tambah menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasulullah, ini ada Allah mengabarkan mereka dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru innal ladzina amanu, orang-orang yang dulunya beriman, tsumma kafaru, kemudian dia kufur, dia keluar dari Islam, tsumma zdadu kufra, dia tambah kufur, mengajak orang lain untuk kufur, dia bukan hanya kufur biasa, dia tambah kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tuqbala minhum innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Taubat mereka tidak akan diterima. Yang menjadi pertanyaan, apa maknanya taubat tidak diterima? Bukankah seorang kalau kufur kemudian bertaubat diterima? Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, maksudnya orang yang mukmin kemudian dia kafir murtad, kemudian dia tambah masuk dalam, terperosok dalam kemurtadan, memurtadkan orang lain, tambah menjauhkan orang dari iman. Maknanya adalah lan yuwaffaquna li taubatin bal. Allah tidak memberi dia kesempatan untuk punya kesadaran hatinya terbuka bertaubat. Maka dari ayat-ayat yang saya jelaskan ini bisa disebutkan bahwa kalau Anda dulu lahir sebagai muslim, kemudian karena suatu alasan berpindah agama, cari ketenangan, maka kembalilah kepada Islam. Sesungguhnya ketenangan itu ada dalam Islam.
mungkin orang keluar dari Islam untuk menikmati kebebasan, alkohol boleh, babi boleh. Ketahuilah bahwa justru dengan Islam Allah menjaga akal kalian, karena hal-hal yang merusak akal dilarang dalam Islam. Baik itu yang diminum berupa minuman, yang disuntikkan berupa narkoba, atau yang dihirup. Semua yang merusak akal ini diharamkan dalam Islam. Jadi kembalilah pada Islam. Sesungguhnya dengan Islam hati Anda akan terjaga dengan cara zikrullah. Allah Ta'ala mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, salah satu di antara makna zikir adalah salat, tatmainnul qulub. Sehingga kalau Anda kembali lagi dalam Islam, Anda perdalam lagi Islam, Anda rutin menjaga salat, maka meskipun lahan pertanian kering, kemarau panjang, kefakiran, kemiskinan melanda, kita akan tetap tenang hatinya, karena kita tetap terjaga dalam hidayah ini. Sebaliknya orang yang keluar dari Islam, Allah Ta'ala mengatakan falamma zaghu azaghallah. Ketika mereka condong keluar dari Islam, azaghallahu qulubahum. Allah justru balikkan hatinya sekalian. Dan ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau kita kembali kepada Islam, Anda kembali kepada Islam, bersyahadat lagi, jadi muslim yang taat, maka insya Allah justru Anda lahir lagi sebagai seorang bayi, seolah-olah seperti itu, tidak membuat dosa sebelumnya, dan lahir kembali sebagai seorang muslim, beribadah kepada Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah sampai batas maut menjemput kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Janganlah kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi peganglah Islam itu sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video seru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.